Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Rosliani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Majalengka. Saat ini saya mengajar di SMK Rise Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL dengan materi keanekaragaman hayati dengan model pembelajaran PBL. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Berdoa terlebih dahulu. Oke. Dipimpin sama kaknya. Siapa kaknya? Oke, baik. Silakan Dimas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Setelah berdoa, Ibu akan bersaksi dulu ya untuk absensi kehadiran hari ini. Baik. Ade Susanti hadir. Dede Resti Mutia hadir. Devi Nur Elisa hadir. Gea Dwi Ajahra hadir. Indri Aulia hadir. Intan Putri Angelina hadir. Walaupun pada hari ini kita di siang hari, kita tetap semangatnya harus semangat pagi. Oke. Masih ingat semangat paginya? Masih. Masih semangat kalian? Masih. Oke. Kita ingatkan lagi semangat pagi. Siap? Siap. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan buat kita. Alhamdulillah, berarti siang hari ini kalian masih menetapkan semangat pagi ya. Oke, baik. Sebelum ke keanekaragaman hayati, minggu lalu kita akan membahas tentang lingkungan ya. Nah, lingkungan di sini itu apalagi sekarang sedang musimnya musim Hujan. musim panas. Jadi untuk lingkungan berhubung dengan materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Di sini materi yang akan kita bahas hari ini adalah keanekaragaman hayati. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis ancaman punahnya keanekaragaman hayati di Indonesia beserta upaya pelestariannya. Nah, di sini juga masih berhubungan dengan lingkungan. Oke, baik. Untuk tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu merangkum data mengenai permasalahan tentang ancaman punahnya keanekaragaman hayati di Indonesia beserta upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyajikan data hasil diskusi kelompok tentang ancaman punahnya keanekaragaman hayati di Indonesia beserta upaya pelestariannya. Baik, itu adalah tujuan
pelajari hari ini. Berdasarkan video tersebut, buatlah satu pertanyaan menggunakan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Sudah mengerti? Nanti kalian simak baik-baik videonya. Tadi di sini berdasarkan video tersebut buatlah satu pertanyaan menggunakan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Tadi kalian sudah melihat tayangan video yang Ibu sajikan. Apakah sudah ada pertanyaannya? Ada? Oke, baik. Siapa dulu? Bagaimana caranya agar orang-orang tersebut tidak berkecuali dan mengapa orang-orang tersebut berkecuali padahal orang-orang itu sangat penting bagi kita? Oke. Ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Oke. Kalau tadi kan mengapa ya pertanyaannya mengapa orang kita itu terancam mana ya punah ya mungkin dari video tadi itu orang utan itu terancam punah itu karena si ekosistem atau tempat orang utan tersebut banyak dijadikan perkebunan oleh manusia. Jadi karena adanya manusia tersebut merusak ekosistem yang ada di sana, otomatis orang utan yang ada di sana pasti akan sedikit-sedikit akan menghilang tuh, gak bakalan ada lagi, entah itu karena kekurangannya makanan yang benar-benar asli dari ekosistemnya. Di sini kita akan membagi kelompok karena kalian sudah berbagi kelompok masing-masing. Maka Ibu akan memberikan latihan ya. Nah, untuk memberikan KKP di sini. Kalian bisa Ibu udah bagi satu kelompok kan ada yang 4 orang sama yang 5 orang. Nanti kalian di sana kan sudah ada penjelasannya bagaimana cara untuk mengisi LKPD atau lembar kerja statistik. Nah, di sana ada beberapa langkah yang harus kalian baca terlebih dahulu. Nah, tadi untuk tampilan video yang awal kita sajikan, kalian nanti diisi dulu. Sebelum diisi, dibaca dulu langkah-langkahnya, langkah-langkah di mana untuk kita menyelesaikan daripada tugas ini. Nah, selanjutnya Ibu juga sudah membagikan materi yang akan kita bahas tentang keanekaragaman hayati berbentuk file yang memang Ibu sudah kirimkan ya. Dan selanjutnya itu juga sudah dikirimkan. Jadi kalian sebelumnya bisa membaca terlebih dahulu untuk menambah wawasan terkait soal-soal yang ada di LKPD tersebut. Selanjutnya setelah langkah-langkah tersebut kalian dipelajari dan diisi, nanti kita akan melaksanakan presentasi terkait apa yang memang
bagian upayanya, ya, upaya daripada pelestariannya. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu bagaimana cara ancaman dan resiko. Silakan. Ibu kasih waktu beberapa menit kalian untuk menyiapkan untuk presentasi ke depan. Ya. Boleh ini dulu. Nanti takutnya tertukar. Nanti tertukar dengan bagaimana? Ini ada kesulitan? Oh, itu. Minta perhatiannya, ini ada teman kalian dari kelompok pertama ingin menyajikan presentasinya. Baik, untuk kelompok pertama, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Boleh di situ. Ada CCTV baru? Ya. Minta perhatiannya. Bisa pakai dulu kelompoknya siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami yaitu sebagaimana yang tadi telah Ibu jelaskan dari video dan beberapa gambar bahwa ancaman untuk hewan-hewan yang dilindungi itu hampir kebanyakan hewan itu punah, hampir akan punah. Tetapi ada juga beberapa upaya yang harus dilaksanakan demi menjaga kelestarian dari hewan-hewan tersebut yang dibagi menjadi dua, yaitu in situ dan ex situ. Dan berdasarkan grafik-grafik pada gambar sebelumnya, tentu kita sebagai anak bangsa, anak penerus bangsa, generasi penerus bangsa, kita harus mencintai lingkungan kita, salah satunya yaitu mencintai hewan-hewan yang harus dilindungi. Apabila hewan tersebut harus dilindungi, maka jangan dirusak ekosistemnya ataupun kehidupannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Tadi kan pingsan ya. Ataukah diusir ini seperti kayak yang mengusir gitu ya. Nah, apakah karena memang habitatnya sendiri tadi terancam gitu oleh manusia? Nah, di sana itu ada gambar manusia yang sedang seperti mengelus orang hutan ya. Nah, kita bisa lihat baru dari gambar. Tadi ada perbandingan dari video yang ditayangkan dan upaya apa yang harus kita lakukan. Nah, sehingga ini bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk pelestarian itu tadi ada dua, yaitu ya secara in situ, pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Di mana untuk pelestarian in situ itu adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya. Contohnya apa kira-kira? Loka marga satwa. Nah, jadi di Indonesia itu terkenal, kalau di tadi orang hutan kan di kita ada yang di Aceh tadi kan, terus ada yang di Kalimantan atau di Sumatera. Nah, bagaimana caranya? Pelestarian di situnya itu adalah kita harus mengembalikan dulu habitatnya. Ya, kita manusia mengembalikan lagi habitat tempat hidup orang hutan tersebut yang dilaksanakan di mana? Di daerah itu. Nah, Itu udah 13,2011. nah, ini bagus pertanyaannya nih. Gimana Intan? Kemukakan? Ada kejadian apa di 2015 karena populasi orang hutan di tahun itu cuma 2.000. Ya, benar. Kok ini grafiknya aneh bu? Dibanding yang tadi ya. Kalau tadi dari grafik awal sampai ke grafik akhir itu sangat berhasil. Terus menurun. Ya, step by stepnya itu kelihatan. Tapi kok di sini di tahun 2015 terjadi penurunan yang sangat signifikan, drastis banget. Namun di tahun selanjutnya ada peningkatan. Ada upaya itu. Nah, benar. Terima kasih tepuk tangan Bapak. Atau kalian ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini seperti apa? Mungkin satu orang boleh? Ada yang ingin menyimpulkan? Boleh, baik. Mangga, untuk Bapak, apa kesimpulan untuk materi hari ini? Boleh ke
ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah penurunannya populasi tersebut terus menurun, yaitu dengan upaya pelestarian ada in situ dan ex situ. In situ tersebut yaitu pelestarian yang dimana contohnya hewan-hewan tersebut harus dikembalikan ke habitatnya, karena ketika hewan tersebut tidak ada di habitatnya, hewan tersebut akan semakin lama populasinya akan turun karena memang bukan. Nah, jadi kita bisa simpulkan di mana gambar itu tidak bisa mewakili daripada penjelasan, ya. Tetapi selain gambar itu harus disertai video, disertai juga ada literasinya, ada juga berbentuk grafik. Apakah benar hasil analisis itu benar-benar diteliti? Dan alhamdulillah tadi sudah ada perbandingan. Nah, pada dasarnya kita sebagai manusia jangan sampai mengeksplor lingkungan itu yang berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Merusak lingkungan, habitat aslinya tergerus, yang dijadikan lahan pemukiman mungkin atau dijadikan lahan perkebunan, sehingga mereka bahkan rusak. Kan kita bisa ambil nih, gajah ini merusak tanaman warga, padahal itu lingkungannya yang digunakan oleh manusia atau petani di sana. Yang jelas-jelas kita yang menggunakan lahannya, ya. Jadi kita harus berimbang. Kita dengan hewan, kita dengan lingkungan di sana juga harus dijaga dengan baik. Agar apa? Agar tadi terciptanya keanekaragaman hayati. Kenapa? Sehingga antara kehidupan yang secara biotik ataupun abiotik itu tetap terjaga dengan baik, gitu. Sehingga tidak akan yang namanya mengancam manusia ataupun manusia mengancam habitat lingkungannya. Salah satunya tadi dengan cara apa upayanya? Dengan cara pelestarian secara in situ dan ex situ. Mungkin materi hari ini Ibu cukupkan sampai pembelajaran ini. Untuk minggu depan kita tetap membahas keanekaragaman hayati di bab selanjutnya. Karena di sesi terakhir di sini ada yang namanya kuis. Nah, seberapa jauh kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini? Kira-kira siapa nih ya? Terima kasih. Tepuk tangan buat Nabil ya. Intinya kalian jangan patah semangat. Ini bukan nilai akhir kalian. Kenapa kalian ini belum masuk ke 3 ini? Mungkin ada kesempatan untuk minggu depan. Mungkin materi hari ini Ibu cukupkan sampai pembelajaran ini.